Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, walaupun belajar di rumah tetap semangat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah masuk di tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran 3. Tentu anak-anak masih ingat di pembelajaran 1 dan 2, peristiwa malam hari. Sekarang kita masuk di pelajaran 3, peristiwa siang hari. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru harapkan sesudah mengikuti pembelajaran ini, Ibu Guru harapkan 1. Anak-anak bisa mengurutkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. 2. Bisa menentukan urutan panjang benda berdasarkan alat ukur tidak baku. Supaya belajar lebih semangat anak-anak, marilah kita sama-sama bernyanyi tentang siang hari. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hari sudah siang, Ibu Guru pulang sekolah. Karena waktu, selamat siang, selamat siang. Kini kami kan pulang. Selamat siang, selamat siang. Esok kami kan datang. Ya, sesudah kita bernyanyi bersama, anak-anak tentu lebih semangat. Nanti anak-anak bisa melihat bukunya di rumah, bisa mengulang nyanyiannya supaya anak lebih semangat, bisa anak-anak bernyanyi bersama kakaknya atau bersama orang tuanya di rumah. Sekarang anak-anak bisa melihat di buku tema 8, peristiwa siang hari. Tentu anak-anak sudah mengetahui, siang hari udara sangat panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tentu kegiatan banyak sekali yang kita lakukan pada siang hari, apalagi anak-anak pulang sekolah. Sampai di rumah, anak-anak bisa istirahat di rumah dengan baik, atau anak-anak apa yang biasa dilakukan saat pulang dari sekolah. Anak-anak bisa melihat di bukunya di tema 8, di sana peristiwa atau kegiatan yang dilakukan di siang hari. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain engrang. Kalau suasananya agak sejuk, misalnya pada sore hari, anak-anak bisa bermain di luar, mengajak temannya naik sepeda. Tapi pada saat ini anak-anak tidak boleh dulu mainnya jauh-jauh, anak-anak cukup di rumah saja. Sesudah anak-anak melihat bukunya di tema 8, kita akan belajar mengukur panjang benda dengan ukuran tidak baku. Seperti yang Ibu Guru bawa hari ini, Ibu Guru membawa lidi. Lidi ini kita ukur dengan menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal. Jengkal orang dewasa dengan jengkal anak-anak itu tentu berbeda. Hasilnya pun juga berbeda. Misalnya, anak-anak mengukur sebuah buku atau pinggirnya, kalau menggunakan jengkalnya anak kecil atau sama orang dewasa itu tentu hasilnya berbeda. Alat ukur yang tidak baku banyak sekali digunakan, seperti anak-anak bisa menggunakan kalau ada di rumah korek api. Bisa juga anak-anak menggunakan lidi seperti yang Ibu Guru bawa. Contohnya seperti ini, anak-anak bisa menggunakannya. Misalnya anak-anak punya pensil, anak-anak bisa mengukurnya dengan menggunakan satuan tidak baku, seperti jengkal. Jengkal anak-anak sama jengkal orang tua itu tentu berbeda, itu namanya
alat ukur tidak baku karena hasilnya tentu berbeda. Kalau kita menggunakan satuan ukuran dengan alat yang baku, contohnya Bu Guru menggunakan ini lidi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ibu guru menggunakan lidi, misalnya anak-anak melihat ini Bu Guru membawa bolpen. Anak-anak ditempel, diurutkan. Ibu guru menggunakan lidi atau anak-anak bisa menggunakan korek api. Lihat panjang pulpen ini, anak-anak bisa dilihat panjang pulpen itu ada 3 batang korek api atau 3 potong lidi. Ini adalah satuan ukur yang baku. Yang baku itu tentu tidak berubah. Selanjutnya anak-anak mempunyai di rumah tali sepatu. Anak-anak bisa menggunakan dengan jengkalnya. Anak-anak jengkal, misalnya ini tali sepatunya anak-anak diambil, baru dijengkal menggunakan jengkalnya anak-anak. Ya, 1, 2. Berapa jengkal panjangnya, anak-anak tulis nanti di bukunya. Sesudah anak-anak menjengkal apapun yang anak-anak punya di rumah, misalnya buku atau tas, anak-anak tulis benda apa yang dijengkal, ada berapa jengkal, atau anak-anak menggunakan korek api. Sesudah anak-anak menggunakan jengkal atau menggunakan korek api, anak-anak urutkan di situ. Urutan benda apa saja yang dijengkal atau yang diukur dengan satuan tidak baku. Seperti anak-anak punya ikat pinggang, bisa anak-anak ukur dengan menggunakan jengkalnya. 1 jengkal itu mulai dari ibu jari sampai ke kelingking, itu 1 jengkal. Lalu sampai di mana dia, baru dilanjutkan. Ya, lihat Bu Guru, ini 1, 2. Kurang dari sedikit anak-anak bisa dibulatan menjadi 2 jengkal. Itu yang disebut dengan alat ukur tidak baku. Alat ukur yang digunakan selain jengkal bisa menggunakan depa. Depanya anak-anak itu alat ukur yang tidak baku. Bisa menggunakan langkah kakinya juga. Itu namanya alat ukur tidak baku. Sesudah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, Ibu Guru harapkan bisa mengerjakan di bukunya halaman 25, 26 sampai 27. Anak-anak bisa melihat apa yang sudah dijelaskan sama Ibu Guru, bisa mengikuti atau bisa mengerjakan. Anak-anak boleh mengerjakan sendiri, tidak boleh dibantu sama orang tuanya. Itu pembelajaran 3. Selanjutnya Ibu Guru lanjutan dengan pembelajaran 4, bermain di air. Tentu anak-anak masih ingat ketika anak-anak diajak ke kolam renang sama Bu Guru, tentu anak-anak senang. Ternyata air itu bukan dipakai untuk mandi, bisa juga digunakan sebagai alat musik. Contohnya Ibu Guru punya gelas. Ibu Guru punya gelas dan bisa dituangkan ke dalam gelas itu bermacam-macam ukuran air. Nah, Ibu Guru coba. Di gelas yang pertama, Ibu Guru akan menuangkan sedikit air. Di gelas yang kedua, Ibu Guru menuangkan lebih banyak dari gelas yang pertama. Gelas yang ketiga lebih banyak dari gelas yang kedua. Selanjutnya, Ibu Guru menuangkan lagi lebih banyak. Selanjutnya,
tentu anak-anak bisa melihatnya. Jadi, kalau anak-anak tidak punya gelas, bisa dicontohkan menggunakan apa saja di rumah, cangkir bisa juga. Kemudian, anak-anak bisa memainkan. Nah, contohnya, ini yang airnya lebih sedikit, tentu hasilnya atau bunyinya berbeda. Tentu hasilnya berbeda dari ketukan yang terisi air lebih sedikit atau yang lebih banyak itu nadanya bisa dibedakan kalau kita mengikuti nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu untuk selanjutnya. Karena kita di rumah alatnya mungkin terbatas seperti Bu Guru karena gelasnya masih kurang. Jadi anak-anak nanti bisa mempraktikannya di rumah seperti apa yang dinyanyikan sama Ibu Guru tadi hari sudah siang. Sesudah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak nanti bisa mengikuti di rumah atau bisa mempraktikkannya sambil bernyanyi bersama orang tuanya atau bersama kakaknya di rumah. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa membuat kalimat dari peristiwa siang dan malam. Seperti yang ada di dalam bukunya, nanti anak-anak bisa melihatnya. Bu Guru ngasih contoh, siang hari udara terasa panas. Anak-anak bisa melanjutkan, nanti dilihat di dalam bukunya di tema 8. Kebetulan Ibu Guru juga tidak membawa buku, jadi Bu Guru cuma lihat di laptop, jadi tidak bisa memperlihatkan anak-anak. Jadi nanti sesudah mengikuti pembelajaran ini, Ibu Guru harapkan bisa membuat kalimat dari peristiwa yang sudah dicontohkan sama Ibu Guru. Selanjutnya anak-anak bisa mengurutkan cara mengukur benda dengan ukuran tidak baku, menggunakan jengkal, menggunakan korek api, atau menggunakan depa. Itu adalah contoh salah satu alat ukur yang tidak baku. Hanya ini yang Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa belajar lebih semangat walaupun di rumah. Ibu Guru harapkan sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak bisa mengerjakan di bukunya halaman 25, 26, dan 27. Di pembelajaran 4, anak-anak bisa melihat di sana ada membuat kalimat yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam hari seperti yang Ibu Guru contohkan. Marilah pelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.